Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Domi Ramatika dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal penelitian yang berjudul Perilaku Penyalahguna Narkoba di kalangan siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala. Untuk sumber jurnal saya akan taruh di description box di bawah. Jurnal ini berasal dari MPPKI, yaitu Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia. Jurnal ini diterima pada tanggal 12 Desember 2018. Jurnal ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama adalah Herman, yang merupakan bagian promosi Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Tadulako. Yang kedua adalah Ari Wibowo, yang merupakan bagian ilmu gizi Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Tadulako. Dan yang terakhir adalah Nurdin Rahman. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Narkoba merupakan zat psikoaktif, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang jika masuk ke dalam tubuh, baik dengan cara ditelan, diminum, dimakan, dihisap, dihirup, atau disuntikan, itu dapat mengubah suasana hati, perasaan, serta perilaku seseorang. Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah dapat menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ tubuh, perubahan fisik tubuh, kerusakan otak, resiko penyakit menular, dan gangguan psikis. World Drug Report 2017 menyatakan bahwa 225 juta penduduk usia 15 sampai 24 tahun merupakan penyalahguna narkoba. Hasil data BNN tahun 2014 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba di Indonesia itu sebesar 2,18%, yaitu 4.022.720 orang, dan 27,32% atau 1.099.004 orang merupakan pelajar. Hasil data dari BNN Donggala, ada sekitar 1.074 pelajar yang merupakan penyalahguna narkoba. Angka seseorang yang direhab juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 itu ada 42 orang, dan pada 2017 itu meningkat menjadi 80 orang. Meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba ini menunjukkan bahwa narkoba merupakan ancaman yang serius. Faktor penyebab seorang pelajar menggunakan narkoba adalah rasa ingin tahu, pengaruh dari teman sebaya, dan lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Faktor pemicu seseorang menjadi pecandu narkoba adalah ketersediaan dan kemudahan dalam memperoleh narkoba tersebut. Pengetahuan tentang narkoba juga berpengaruh pada tingkat penyalahgunaan narkobanya. Kabupaten Donggala ini berada di peringkat 4, dan jumlah pelajar yang merupakan penyalahguna terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu, peneliti jurnal penelitian ini merasa tertarik untuk mendalami tentang perilaku penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa sekolah menengah atas Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala. Selanjutnya ada bagian metode penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini diadakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banawa, Kabupaten Donggala pada Agustus 2018. Informan pada penelitian ini ditentukan dengan cara purposive sampling, di mana informan kunci adalah kepala sekolah dan BNNK Donggala. Informan biasa adalah siswa-siswi yang pernah dan masih menggunakan narkoba,
Dan yang terakhir adalah informan tambahan, yaitu guru bimbingan konseling dan wali kelas. Kemudian ada bagian hasil penelitian. Pada penelitian ini, informan diajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini dibagi semacam 3 klasifikasi atau 3 kategori. Yang pertama adalah faktor predisposisi, yang kedua adalah faktor penguat, dan yang terakhir adalah peran sekolah. Yang pertama, faktor predisposisi. Pada faktor predisposisi ini ada 2 macam, yaitu pengetahuan dan sikap. Pada pengetahuan terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan narkoba. Diperoleh hasil bahwa informan masih tidak mengetahui apa itu arti dari narkoba. Pertanyaan yang kedua adalah alasan memakai narkoba. Diperoleh hasil bahwa informan mengatakan alasan dia memakai narkoba adalah pengaruh dari teman sebaya, rasa ingin tahu, dan masalah keluarga. Kemudian di bagian sikap itu ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama adalah bagaimana sikap ketika menemukan penyalahguna narkoba di sekitarnya. Hasil menunjukkan informan lebih memiliki sikap tidak peduli terhadap penyalahgunaan narkoba, namun ada pula yang bersikap tegas. Pertanyaan yang kedua adalah apakah masih menggunakan narkoba hingga saat ini? Siswa informan yang merupakan siswa-siswi ini mengaku masih menggunakan narkoba dengan mengungkapkan atau menunjukkan berbagai alasan. Kemudian ada faktor penguat. Ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama adalah ada atau tidaknya peraturan sekolah tentang penyalahgunaan narkoba. Hasil menunjukkan informan yang merupakan siswa-siswi ini mengaku tidak mengetahui adanya peraturan tentang penyalahgunaan narkoba. Sedangkan informan kunci mengatakan di sekolah ada peraturan tentang penyalahgunaan narkoba. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apakah sekolah pernah memberikan sanksi kepada orang yang merupakan penyalahguna narkoba. Hasil menunjukkan bahwa informan ini mengaku pernah, yaitu dengan cara dikeluarkan dari sekolah. Informan kunci juga mengatakan dikeluarkan dari sekolah ini merupakan langkah akhir yang diberikan oleh sekolah sebagai sanksi terhadap penyalahguna narkoba. Kemudian yang terakhir itu ada peran sekolah. Di bagian peran sekolah ini ditanyakan 1 pertanyaan, yaitu apakah sekolah pernah mengikutkan siswa-siswi untuk mengikuti penyuluhan tentang narkoba. Diperoleh hasil bahwa informan mengatakan siswa-siswi ini pernah mengikuti penyuluhan tentang narkoba yang diadakan oleh BNNK Donggala. Kemudian ada bagian pembahasan. Pada pembahasan ini dibahas 4 poin. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah peraturan atau kebijakan, dan yang terakhir adalah peran sekolah. Yang pertama tentang pengetahuan. Pengetahuan diperlukan untuk menjadi dorongan psikis karena menjadi stimulus orang melakukan suatu tindakan. Dalam penelitian ini pengetahuan informan tentang narkoba ini masih sangat kurang karena informan masih tidak mampu menjelaskan dengan baik tentang jika ditanyakan tentang arti dari narkoba. Kemudian ada sikap. Dalam penelitian ini, informan ini memiliki sikap tidak peduli terhadap penyalahgunaan narkoba, malah memiliki sifat yang pro atau positif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan di sekolah menengah atas di Jakarta, di mana siswa-siswinya ini memiliki sikap yang pro atau positif terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada peraturan atau kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah telah menerapkan peraturan dan berkoordinir
dengan pihak terkait guna pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa ada efek atau peran yang bermakna antara peraturan di sekolah dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Dan yang terakhir ada peran sekolah. Peran sekolah ini diperoleh hasil bahwa sekolah telah mengikutkan siswa-siswi dalam berbagai penyuluhan guna pencegahan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang mengatakan bahwa sekolah merupakan tempat yang paling efektif untuk pencegahan narkoba. Nah, terakhir ada bagian kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan informan tentang narkoba dan bahaya dari narkoba ini masih sangat kurang, dan informan ini masih bersikap positif terhadap penyalahgunaan. Sekolah juga telah menerapkan berbagai aturan yang berupa kebijakan yang berdasarkan pengawasan dan pembinaan guna mencegah penyalahgunaan narkoba. Sekolah juga berperan aktif dalam mengikutkan siswa-siswi dalam mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau organisasi kemasyarakatan. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.